Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we will move to simple present with me, Mr. Joe. Okay. And before we start our lesson, let's say basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, we move to simple present. What is simple present tense? Simple present tense. Jadi sebelum kita ke simple present tense, apa sih tenses itu? Tenses itu apa? Orang-orang membicarakan tenses itu gunanya apa? Biasanya orang mengira bahwa tenses itu ya cuma ngatur-ngatur kata, cuma nyusun-nyusun kata, dan nggak tahu apa yang dibahas. Nah, dalam tenses ini yang dibahas adalah pengertiannya dulu ya. Yang pertama, tenses adalah berubah-ubahnya kata kerja yang dipengaruhi oleh waktu dan kejadian. Waktu dan kejadian yang mempengaruhi. Yang dirubah apa? Verb, kata kerja. Kayak gitu. Jadi tenses itu yang dibahas itu cuma kata kerja. Beda dengan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia, kalau seumpama saya pergi kemarin, saya pergi ke pasar kemarin, saya pergi ke pasar sekarang, cuma kata kata waktunya atau keterangannya yang berubah. Tapi kalau dalam bahasa Inggris semua nanti kata kerjanya pasti berubah. Cuma saya pergi ke pasar, I go to market every day. Saya sedang pergi ke pasar, I am going to market now. Saya sudah pergi ke pasar, I have gone to market. Terus kemarin saya pergi, I went to market, atau traditional market yesterday, kayak gitu ya. Jadi ada keterangan waktu sama yang berubah itu pasti mempengaruhi kata kerja. Gitu. Fungsinya apa simple present itu? Yang pertama yaitu habitual atau daily activity, kebiasaan sehari-hari. Saya sarapan, mereka selalu sarapan setiap hari. Dia perempuan selalu sarapan setiap hari. Terus yang kedua general truth, itu bukan verbal ya, general truth, kebenaran umum. Matahari terbit dari timur, itu kebenaran umum. The sun rises from the east, itu fact, data-data atau hasil penelitian, itu judul-judul kayak gitu ya. Itu menggunakan simple present gitu. Ciri-ciri ciri-ciri kalimat yang masuk dalam simple present tense yaitu terdapat kata atau ini bisa dinamakan time signal atau keterangan waktu untuk ciri-cirinya simple present ya. Yang pertama yaitu usually, often, always, every week, every month, never, once a week. Itu ada once, twice a week, 2 minggu sekali. Once a week, seminggu sekali. Once a month itu nggak cukup dengan week ya. Nanti bisa banyak, once a month, twice a month, gitu. Jika bertemu kata tersebut maka masuk ke dalam present kemudian ditambah s atau is. Ini untuk s atau is itu khusus untuk subjek she, he, it, dan itu untuk kalimat positif ya. Kita lanjutnya keterangannya. Untuk rumusnya kalimat verbal. Ini yang verbal, jadi kalimat itu ada 2, kalimat verbal sama nominal ya, macam-macamnya ya, macam verbal sama nominal. Gampangnya apa? Kalau kalimat verbal menggunakan verb, kalau nominal itu nggak menggunakan verb gitu aja ya. Sebetulnya sih bukan nggak menggunakan verb ya, tapi verbnya nanti diganti dengan to be kayak gitu, itu namanya nominal kayak gitu. Atau linking verb, ganti dengan linking verb kayak gitu. Contohnya kalimat verbal itu ada rumusnya subject verb 1 s or es plus object. Dan yang kedua subject do or does, no, verb 1 plus object. Interrogative itu kalimat yang negatif yang atas ya, itu do, does, subject verb 1 object. Don't, doesn't, subject verb 1 object. Kapan kita menggunakan do? Kapan kita menggunakan does?
Kalau do itu untuk subjek are, you, they, we sama plural atau jamak. Tapi kalau does untuk subjek she, he, it sama singular atau tunggal. Kalimat verbal. Terus do, does not verb. Nah, yang perlu hati-hati, s tambahan s sama is pada verb itu khusus untuk kalimat positif ya dalam simple present ini. Dan nggak cukup kalimat positif tapi khusus untuk subjek she, he, it sama singular. She, he, it sama tunggal kayak gitu. Jadi jangan salah kayak gitu ya. Awas, biasanya itu banyak yang terjebak dalam hal-hal yang sepele kayak gini. Do sama does itu pasti nggak suka s. Gampangnya do sama does itu pasti nggak suka s. Gitu. Ini akhirnya sebetulnya she hit. Dan kapan kita menggunakan s? Kapan kita menggunakan es dalam verb itu? Biasanya itu untuk kata-kata yang akhirannya berdesis itu menggunakan s. Contohnya watch, watches, kiss, kisses, wash, washes kayak gitu. Tapi kalau enggak berdesis langsung aja kills, langsung tambah s kayak gitu. Kills, stays. Oke, lanjut. Apa bedanya do, does, and don't? Kalau do, does itu bermakna apakah, tapi kalau don't atau doesn't itu bukankah atau tidakkah, untuk meyakinkan ya gitu ya. Meyakinkan. Don't you take my book? Bukankah kamu mengambil my book? Bukuku kayak. Kalau yang interrogatif itu tanya, tapi kalau interrogatif negatif itu untuk meyakinkan atau membutuhkan meyakinkan memang, memastikan ya gitu ya. Dan ini selanjutnya yaitu kalimat nominal. Kalimat nominal adalah kalimat yang berpredikat kata sifat adjektif, kata benda noun, kata keterangan adverb, kata sifat adjektif, atau disingkat ANA ya yang tadi ya. Adjective, noun, and adverb. Complement di sini adalah pelengkap artinya ya. Jadi she is, terus complement. Kalau yang kita ketahui is mr, is untuk subjek she, he, it sama singular. Kalau m khusus untuk I, kalau r untuk you, they, we sama plural atau jamak. Nah, di sini complement itu sebagai pelengkap. Di situ ada contohnya. 2 cars are in the garage. Nah, itu yang pertama itu contohnya untuk yang adverb. Zaskia is not an actress. Yang kedua itu contohnya setelah complementnya as noun gitu ya. Noun as complement. Am I beautiful? Nah, itu sebagai adjektif yang itu. Am I beautiful? Am I handsome? Gitu. Aren't they at home now? Apakah mereka di rumah sekarang? Gitu. Okay, we move to exercise. Dan yang perlu kalian before exercise, yang hati-hati dalam penggunaan simple present ini banyak yang salah, terutama penggunaan s atau is kayak gitu ya. Okay, we move to exercise, please.